Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita dari minggu yang lalu ya. Masih pada punya enggak bukunya? Ya, baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Bagi yang masih megang bukunya silahkan dibuka. Durusul Lughah yang kita belajar bahasa Arab sudah sampai ke bab 2. Hah? Dia jamaah, YouTube jamaah. Masih ada yang megang. Kalau nggak ada saya share lagi nih. Belum download. Oke, saya share lagi kalau gitu. Yang barusan diberikan. Yang barusan. Iya. Yang ada gambar tempat tidur, tempat tulis. Ini yang kemana ya? Ya, kita lanjut. Bab 3. Kemarin kan udah sampai bab 2 tuh. Oke, sut tsalits, bab ketiga. Oke, kita bab 3 akan belajar mengenai isim nakirah dan ma'rifat. Di sini ada kata yang menggunakan al dan tidak menggunakan al. Nah, di dalam buku ini dicontohkan ada baitun dan al-baiti. Baitun. Nah. Halaman 13. Baitun menjadi al-baiti. Kemudian di situ ada kitabun, jadi al-kitabi. Al-kitabu. Al-baitu, kemudian kitabun. Menjadi al-kitabu. Kemudian apalagi contohnya di situ qalamun. Qalamun menjadi al-qalamu. Selanjutnya jamalun. Jamalun menjadi al-jamalu. Selanjutnya apa? Udah ya? Oke.
Kitabun. Apa artinya? Baitun dulu. Baitun artinya apa? Rumah ya. Baitun rumah. Kalau tanpa ada al, maka ujungnya dikasih tanwun. Jadi baitun. Ya, gitu. Tapi kalau ada al, maka ujungnya nggak boleh dikasih tanwun, tapi harus domah. Menjadi al baitu. Jadi nggak ada tuh al baitun, itu nggak ada. Atau baitu itu nggak ada. Begitu juga kitabun, kitab atau buku ya. Kalau tanpa al, pasti ujungnya tanwun. Kalau ada al, pasti ujungnya jadi domah. Kitabun, kitab, nggak ada tuh. Kitabu itu nggak ada, pasti kitabun. Kalau ada alnya, kalimat dalam bahasa Arab ada alnya udah pasti ujungnya itu tidak mungkin tanwun, tanwan, tanwin, itu nggak mungkin. Pasti ujungnya tuh domah, kalau nggak kasroh ya fathah. Nah, jadi dari kitabun menjadi al kitabu. Oke ya, bisa dipahami. Qalamun, pensil atau apa, pulpen, kolam, menjadi al qalamu karena ada alnya. Jamalun, apa jamalun? Unta. Jamil kalau itu. Ya, jamal itu adalah unta. Jamalun, kalau ada alnya menjadi al jamalu. Oke ya, sampai sini masih gampang kan? Oke, kita lanjut. Ya. Kalau ada kata baiti gimana ya? Kenapa nggak baitin? Baitin. Kenapa baiti? Nah, itu kalau nanti kita belajar juga di sini. Itu namanya kalau huruf jar, kemasukan huruf jar. Kalau fi, misalnya di dalam rumah. Fi, kalau baitnya itu tanpa al, berarti bacanya fi baitin. Gitu. Kalau pakai al berarti fil baiti. Gitu. Nggak mungkin baitu ya? Nggak mungkin, karena ada fi di depannya. Jadi ada huruf jar namanya ada fi, ala, ila, ma'a, nah itu huruf jar. Yang mana setelah huruf tersebut, maka yang kalimat yang selanjutnya itu akan menjadi yang namanya majrur. Nah, nanti ada di sini belajar, nanti belum sampai ke situ. Halaman 13. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini udah paham perbedaan antara ada al dengan tidak ada al. Kalau tidak ada al di sini, baitun maksudnya adalah rumah yang tidak tertentu. Ya rumah aja pokoknya rumah. Jadi al baitu adalah rumah yang itu. Rumahnya tertentu. Gitu bedanya gitu. Beda. Makanya kan pakai al dengan nggak pakai al. Kitabun, kitab, buku yang mana ya? Nggak tahu buku yang mana. Tapi kalau al-kitabu, pasti maksudnya antara yang ngomong dengan yang diajak bicara itu paham. Yang dimaksud adalah yang itu, gitu loh. Buku yang dulu mana ya? Nah, saya berdoa itu yang dulu mana misalnya itu tertentu berarti pakai al. Nah, dalam bahasa Arab ini disebut dengan isim nakiroh. Yang umum. Tapi kalau ini ada al dalam bahasa Arab disebut dengan isim ma'rifat. Jadi ini nakiroh umum, indefinitif bahasa Inggrisnya. Kalau ini ma'rifat atau definitif yang tertentu, yang sudah antara yang bicara dengan yang diajak bicara itu sama-sama paham. Yang dimaksud dengan objeknya itu yang mana, rumahnya itu rumah yang mana, sama-sama paham. Bukunya buku yang mana, itu sama-sama paham. Dan ekspresinya dalam bahasa Arab itu menggunakan al di depannya. Kalau kitabun, buku yang masih umum, kita nggak tahu, sama-sama yang nggak tahu, yang antara yang ngomong dengan dia diajak ngomong sama-sama nggak tahu bukunya yang mana, kitabnya yang mana. Tapi kalau pakai al, nah, dua-duanya sama-sama tahu yang dimaksud yang mana. Oke, beda.
Hah? Kalau jamak, menyatakan jamak itu kalau ada wawu dan nun panjang, muslimun, kafirun. Tapi kalau muslimun tanpa wawu dan nun itu tidak menyatakan jamak, tetap tunggal. Tapi tunggalnya itu sifatnya namanya nakiroh, masih umum. Gitu. Muslimun itu jamak. Kalau muslimun tunggal satu orang, tapi muslim yang mana nggak tahu. Beda kalau al muslimu. Nah, berarti muslim tertentu nih, oh si muslim itu gitu. Kalau muslimin, nah beda lagi, nanti dimasuki kalimat tadi huruf jar. Misalnya minal muslimina, ada minalnya tuh di depannya. Minal muslimina, nggak bisa minal muslimuna, itu nggak bisa. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi kalau isimnya atau kata bendanya itu tunggal, maka huruf akhirnya berubah menjadi kasroh. Kayak tadi ya, baitun jadi baiti, fil baiti di dalam rumah misalnya. Kalau bentuknya isimnya itu isim yang jamak, yang tadi kan muslimun itu kan jamak ya, jamak mudzakkar salim namanya. Maka berubah bentuknya bukan muslimuni, nggak ada muslimuni, kan tulisannya kan muslimuna kan gitu. Kalau dimasuki dengan kalimat tadi ada ala, misalnya alal muslimuni, nah itu nggak bisa karena dia jamak. Tapi berubah alal muslimina, huruf akhir tetap pakai fathah, muslimuna dengan muslimina, tapi huruf sebelumnya berubah dari wawu menjadi ya. Nah, nanti itu pelajarannya nanti. Oke ya. Tapi kita belajar dulu yang simple. Ini namanya isim nakiroh jika tanpa alif lam, isim ma'rifat jika menggunakan alif lam. Kalau tanpa alif lam berarti adalah umum. Kalau menggunakan alif lam berarti dia udah spesifik. Yang dirujuk adalah spesifik. Oke ya. Kita lanjut pelajarannya. Sampelnya di sini ada al-qalamu maksurun. Nah, ini al-qalamu maksurun. Ada gambarnya tuh, maksurun apa? Patah. Ada gambarnya tuh, gambarnya kan patah tuh. Ya, al-qalamu, apa arti al-qalamu? Pena atau pulpen boleh. Al-qalamu, pena itu, penanya tertentu atau umum? Kalau ini tertentu. Tertentu karena ada alnya. Pena itu, nah ini. Kalau di pelajaran yang lalu kita belajar dengan menggunakan kata hada ya, atau dzalika. Pena itu ini apa namanya? Penggunaannya sama. Kalau di pelajaran yang lalu kita menggunakan dzalika untuk menunjukkan suatu kata itu. Ya kan? Kalau di dalam bab ini kita tidak perlu menggunakan dzalika, tapi lebih singkat langsung aja menggunakan al. Al-qalamu maksurun. Pena itu, pena tersebut gitu loh. Maksurun udah patah atau udah rusak. Ya, al-qalamu maksurun. Kemudian lanjut al-babu maftuhun. Maftuh apa artinya? Terbuka. Oke. Al-babu artinya apa al-babu? Pintu ya. Pintu terbuka. Ya, betul. Ada gambarnya gampang kan? Maftuhun. Al-babu, kenapa pakai u bukan pakai un? Karena ada a di depannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pintu tersebut yang sudah diketahui bersama antara si yang ngomong dengan yang diajak ngomong. Maftuhun, itu pintunya kebuka. Nah, itu pintunya kebuka. Berarti udah paham nih, sudah duanya, pintu yang mana ya udah paham yang maksud. Tuh, kan al-babu maftuhun. Maftuhun adalah artinya terbuka. Nah, kalau anaknya Rahman kan Fattah. Nah, itu
pembuka. Maftuh, fatah. Nah, alfat, nah, sama. Satu rumpun kalimat ya. Maftuhun, terbuka. Karena ada gambarnya, jadi gampang. Nah, ini nggak ada gambarnya nih. Mulai ke sini. Al-waladu jalisun. Kita lanjut ya. Al-waladu jalisun apa? Duduk. Nah, oke. Al-waladu apa? Anak. Al-waladu jalisun. Anak itu, nah, bukan anak doang ya. Kalau anak doang, anak yang mana nggak jelas. Jadi kalau al-waladu, anak itu jalisun, duduk. Atau anak tersebut duduk. Oke ya, karena ada awal-awalnya al-waladu, anak tersebut jalisun, duduk. Lanjutnya apa? Al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu artinya apa? Masih ingat pelajaran yang lalu? Guru. Al-mudarrisu waqif. Waqif apa? Waqaf. Waqaf itu apa? Waqifun. Waqaf berhenti atau berdiri, mematung. Nah, gitu berhentilah kira-kira, berdiri mematung. Al-mudarrisu waqifun, al-waladu jalisun. Anak itu duduk sementara gurunya berdiri. Al-mudarrisu itu adalah guru, waqifun berdiri. Oke ya. Al-mudarrisu adalah isim apa? Masih ingat tadi? Karena ada al, isim ma'rifat. Waqifun nggak ada al, maka pakai tanun, isim nakiro. Ini juga sama nih, al-qalamu ma'rifat, maksurun nakiro. Ini al-babu ma'rifat, ini maftuhun nakiro. Karena ada un, berarti nakiro. Kalau ada alnya, berarti pasti ma'rifat. Oke ya. Lanjut latihan. Kalimat nomor 1. Coba dibaca, Pak Lulik. Al-kitabu jadidu. Ya, terus? Wal qalamu qadimun. Oke, maknanya? Kitab buku itu Baru. buku itu baru. Ya, Pena itu lama. Usang, kodim. Lama atau usang, lama, udah lama, penanya udah lama. Oke, Pak Yul, lanjut. Baik, saya bacain. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru apa artinya? Masih ingat? Keledai, oke. Masih ingat Pak Yul ternyata. Saghirun, apa saghir? Masih ingat saghir? Saghir artinya apa? Kecil. Saghir kecil ya. Al-himaru saghirun, kuda itu kecil. Wal hisanu, hison apa? Kuda. Wal hisanu kabirun, kabir besar ya. Jadi al-himaru, himal tersebut saghirun, kecil. Wal hisanu, dan kuda itu kabirun, besar. Oke. Kemudian lanjut Pak Tri, saya yang bacain ya. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu apa? Kursi. Ya, kursi tempat duduk ya, al-kursiyu. Maksurun, tadi apa maksurun? Patah atau rusak ya. Al-kursiyu maksurun, kursi tersebut maksur, patah atau rusak. Kemudian yang keempat, al-mindilu
Wasikhun. Al-mindil apa? Masih ingat pelajaran lalu itu sapu tangan. Ingat nggak? Al-mindilu ya sapu tangan. Wasikhun kotor. Wasikhun kotor ya. Kemudian nomor 5 Ivan coba. Punya enggak punya. Ya udah, gua bacain. Al-ma'u baridun. Al-ma'u apa? Air. Oke. Barid apa barid? Dingin. Nah, al-ma'u barid. Baridun, air itu dingin, air tersebut dingin. Oke ya, nomor 6. Coba Pak Aleh. Al-qamaru jamilun. Oke, al-qamaru apa? Bulan. Tuh, al-qamaru bulan. Jamil apa tadi? Hah? Cantik, betul. Beda sama Jamal ya. Kalau Jamal onta. Kalau Jamil cantik. Oke, al-qamaru jamil. Bulan tersebut jamil, cantik. Coba Oman. Bulan cantik. Nomor 7 Bulan cantik. Bulan. Oh, bulan. Al-qamar, qamar kan bulan. Komariah. Nah, kan tahun Komariah, tahun yang berhadapan perhitungan bulan. Kalau tahun Samsiah atau Hijriah perhitungan matahari, maka Syamsiah artinya matahari. Oke. Nomor 7, Oman. Al-hajarun. Nomor 7, Al-hajarun. Al-baitu. Qaribun. ya terus. Masjidu ba'idun. Oke, artinya Al-baitu masjid ya. al-baitu rumah. Rumah. Qaribun Qarib apa artinya? Teman karib. dekat ya. Dekat ya. Teman karib. Hah? Itu ba'idun. Wal masjidu ba'idun. Ba'idun. Salah bacanya kalau ba'idun. 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 Artinya Masjid jauh. jauh. Nah, kebalikannya itu semua ya, kalimat yang tadi kebalikan semua ya. Jadi al-baitu rumah tersebut qaribun dekat, wal masjidu dan masjid tersebut ba'idun jauh. Oke, nomor 8. Nah, Jican. Oke, saya yang baca. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Khafifun ya, itu kebalikannya. Nomor 8. Al-hajaru apa artinya? Hajar aswad. Batu ya. Al-hajar batu thaqil. Apa artinya thaqila? Thaqil? Keras. Berat. Wa man thaqulat. Nah, itu. Di Al-Qur'an ada wa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Thaqil, thaqulat. Nah, itu sama maknanya. Batu itu apa? Thaqulat apa? Wa man thaqulat, dan barang siapa yang berat amal ibadahnya, nah, artinya berat. Al-hajaru batu itu thaqil, itu berat. Wal warok apa? Kertas. Ya kan, khafif apa? Najis mukhafafah. Khafif. Ada najis mughalladhah, ada najis mutawasithah, ada najis mukhafafah. Khafif apa artinya? Ringan, betul ya. Najis mukhafafah kan najis yang jika ada bayi laki-laki belum 2 tahun ya kan, belum makan apapun kecuali air susu ibunya dan kencing, itu namanya najis mukhafafah, najis yang ringan, hanya perlu diperciki dengan air udah langsung hilang najisnya. Oke lah, makanya di wal waraku ya nggak kelihatan ya, makanya saya sebutin khafifun, khafif kebalikan dari takil tadi kan. Takil itu berat, khafif itu ringan. Kertas itu ringan, batu itu berat, kertas itu ringan. Nomor 9, al-labanu harun. Al-labanu apa? Masih ingat? Laban susu ya. Ya, al-laban labanan, susu. Harun apa Harun? Apa Harun? Ingat nggak? Harun itu panas ya Harun. Ya.
Wal qamisu nomor 10. Lanjut. Al qamisu nazifun. Nadhifun. Al qamisu apa? Gamis. Atau baju. Baju itu nadhif apa? An-nadhafatu minal iman. Apa artinya? Kebersihan, bersih ya. Ada kalimat hadis itu an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. An-nadhafatu nadhif. Al-qamisu, qamis itu nadhif adalah bersih. Baju itu atau gamis itu gamis, atau qamis gamis. Baju itu nadhif adalah bersih. Nah, ini semua adalah contoh kalimat yang tadi itu ada nakiro, ada ma'rifat. Kalau nakiro itu adalah yang masih belum tertentu, masih umum, belum diketahui yang mana. Tapi kalau ma'rifat sudah diketahui yang mana dengan ciri menggunakan al di depan kalimat. Oke, lanjut. Tamarin, kita latihan. Latihan iqra waktu baca dan tulis. Yang mesti ditulis nih, tapi ya nggak apa-apa, kita nggak usah tulis, baca aja. Kata pertama, masjid. Oke, Pak masjid. Dal terakhir dibaca un apa u? Ya, oke. Pak siapa namanya? Lupa sih. Bayul. Pak Yul, astagfirullahaladzim. Pak Yul, coba. Kalimat yang kedua. Huruf akhirnya aja, huruf akhirnya dibaca apa? Al-masjidu atau al-masjidun? Al-masjidu. Ya, betul. Al-masjidu. Kenapa dibaca al-masjidu? Bukan al-masjidun? Ma'rifat. Ma'rifat. Kok kita tahu itu ma'rifat? Ada alnya. Oke. Lanjut. Alma dibacanya un apa u? Al-ma'un. Hah? Al-ma'u, ya al-ma'u. Kenapa dibaca al-ma'u bukan al-ma'un? Ma'rifat. Hah? Karena ada alnya. Balik lagi tuh sama kayak tadi ya. Nah, jadi karena ada alnya, al-ma'u air artinya. Al-ma'u air. Selanjutnya Ma'un. un. Oke, dibaca un. Kenapa dibaca un? Karena tidak ada Alnya. alnya. Berarti maknanya marifat apa nakiro? Nakiro atau umum ya. Lanjut. Al-baitu. Oke, al-baitu. Sama penjelasannya. Kenapa dibaca tu bukan tun? Marifat ada alnya. Wah, pinter sekarang. Babun. Bun. Oke, babun artinya apa? Pintu. Kenapa dibaca babun bukan babu? Nakira. Karena dia nakiro tidak ada al. Oke, lanjut. Kolamun. Kolamun apa? Pena. Pena ya. Lanjutnya Al-kolamu. Oke. Lanjutnya lagi al-kalbu ya, bukan al-kalbun ya. Artinya apa? Anjing tersebut ya. Anjing. Guguk. Lanjutnya? Kalbun. Oke, artinya sama ya. Oke, lanjutnya lagi? Komisun. Oke, komisun betul. Artinya? Gamis. Selanjutnya lagi? Waladun. Artinya? Anak. Oke, lanjut lagi. Nah, salah, waladun. Kan nggak ada alnya. Udah kecewa deh. Lanjut. Al-hajaru. Masa al-hajar? Ya. Al-hajaru artinya? Ya, oke. Terus lanjut sebelahnya. Al-waladu. Ya, artinya? Anak ya. Lanjutnya? Jimarun. Hima.
Run, ya. Oke, artinya Himar. keledai. Oke, selanjutnya, sebelahnya Amirun. Amiru. al-himaru. Kan sebelumnya himarun. Yang sebelumnya kan himarun, artinya keledai. Ya kan? Yang terakhir ada al-himaru. Himaru ya, artinya keledai juga, tapi dalam bentuk ma'rifat. Lanjutnya Al-hisanu. hisonu, artinya apa tadi, masih ingat? Al-himaru saghirun wal hisonu kabirun. Nah itu tadi masih ingat nggak? Al-hisonu apa? Kuda. Kuda ya, al-hisonu kuda, hison. Al-hisonu kuda, kuda tersebut. Terus terakhir apa? Hisonun. Artinya kuda. Bentuknya apa? Rifat apa? Nakiro. Oke, udah pintar sekarang. Udah pintar, udah bisa baca huruf gundul itu, kan nggak ada harokatnya itu, udah bisa dibaca. Lah kan ada harokatnya itu. Al-hisonu kan gak ada harokatnya. Hisonun kan tahu itu dibaca hisonun, bukan hisinin atau husunun kan enggak. Oke ya, lanjut. Latihan. Iqra waktu baca dan tulis, harusnya ditulis nih. Nomor 1, apa baca? Ayo rame-rame. Maksirun. Al-maktubu. Maksirun dan maksirun. Hah? Maktubun. Al-maktub. Bunnya tuh udah salah. Hah? Hah? Ya, terus? Nah, pas Anda 100 itu. Al-maktabu bukan al-maktub. Al-maktab. Apa artinya maktab? Kan kalau di Mekah kan maktab mana nih maktab? Nah, maktab. Nah, al-maktab itu apa? Tempat tinggal ya, tempat tinggal. Maksud tempat tinggal adalah kalau di sini kan maktab adalah tempat untuk menulis, maktab atau meja, gitu kan, tempat menulis. Al-maktabu. Jadi Nomor 1 dulu. Al-maktabu apa ceritanya? Nomor 1 itu apa bacanya? Maksurun ya, al-maktabu maksurun. Artinya apa? Meja tersebut patah atau rusak ya, maksur. Oke ya, coba lama-lama nomor 1 dibaca. Al-maktabu maksurun. Oke, meja tersebut patah. Oke, nomor 2, lanjut baca. Al-mudarrisu. Seingat ya, al-mudarrisu apa? Nah, jadidun. Oke, bukan jadidu. Dun ya, dun. Al-mudarrisu apa al-mudarrisu? Masih ingat? Pengajar. Nah, durus itu kan artinya belajar ya, ngederes Quran. Deres itu kan artinya baca atau belajar. Al-mudarrisu maka adalah pengajar atau guru. Jadidun baru, itu guru baru ya. Itu guru itu baru, itu guru baru. Nomor 3, oke, baca rame-rame. Al-qamisu wasihun. Oke ya. Al-qamisu artinya apa? Gamis atau baju, kemeja boleh. Wasihun masih ingat? Hah? Kotor. Kalau bersih nazif. Oke, nggak apa-apa. Tebak-tebak berhadiah. Wasihun, kotor, wasih. Nomor 4, apa bacanya? Al-labanu. Oke, Rahman benar. Baridun. Oke, al-labanu apa? Al-labanu. Al-labanu artinya apa?
Ingat susu ya, oke. Barid. Barid apa? Basi. Ngarah semua. Barid artinya dingin ya. Al-labanu baridun. Susu itu barid artinya apa? Dingin. Nah, susu itu dingin ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Al-masjidu. Terus? Al-masjidu. Maftuhun. Iya, oke. Oman 100. Al-masjidu apa artinya? Masjid. Oke, maftuhun. Masih ingat? Tadi al-babu maftuhun. Terbuka. Nah, tuh. Ini sebenarnya ada di satu. Nah, sekarang diganti masjid kalimatnya. Al-masjidu, masjid itu? Itu terbuka. Masjid itu pintu. Masjid terbuka. Terbuka, maftuhun. Terbuka. Jangan ditambahin pintu, nggak ada kata pintu, itu masjid itu terbuka, gitu kan. Maksudnya terbuka tuh nggak dikunci kan gitu. Oh, itu buka tuh masjidnya, gitu. Sholatnya di situ aja. Nomor 6. Al-hajaru. Al-hajaru kabirun. Oke, betul. Al-hajaru. Apa artinya? Batu. Hah? Keras. Masa kabir keras? Kabir apa? Batu besar. Banyak. Kok banyak kafir kalau itu? Kabir apa? Allahu Akbar kabiro. Wah, takbiran itu satu kalimat itu takbiran, ya kan? Kabir apa artinya? Besar. Oke. Jadi kalimatnya apa? Al-hajaru batu tersebut besar. Oke. Nomor 7, lanjut. Al-labanu. Al-labanu, pinter Oman. Oke. Baridun. Baridun terus? Wal ma'un. Ya. Hah? Harun. Harun. Oke, mananya? Susu. Bari. Apa barin? Panas. Kebalik. Barin apa? Dingin. Susu itu dingin. Wal ma'un diminum. Kok diminum sih? Wal ma'u apa ma'un? Wal ma'un harun. Wal ma'u apa? Al ma'u artinya? Air. Air. Terus Harun. apa? Harun tadi apa dah? Harun tadi. Panas. Kebalik. Balik-balik. Al-labanu itu Panas. ya, terus dan Panas. oh panas. Al-labanu baridun artinya apa? Susu itu dingin. Terus Air itu. wal, ada wal dulu dong, wal. Nah, Air itu. nah. Harun. Panas. Harun. Panas. Iya, oke, bener ya, oke. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu tersebut ya kan, baridun dingin, wal ma'u dan air itu harun panas. Oke ya, nomor 8. Ayo. Baca huruf gundul semua ini. Al-imamu. Heeh. Jalisun. Oke, betul. Terus Wal mandusu. Wal mandusu. apa? Wal mandasu. Wal mudarrisu. Jangan lupa tadi apa tuh? Wal mudarrisu apa? Nah, terus nih. Aduh, ini kalimatnya baru dicatat. Ini apa? Waqifun. Ya kan? Apa tadi? Ya, al-imamu jalisun. Artinya Guru itu. imam itu atau pemimpin itu duduk. Wal mudarrisu. Nah, waqifun Dan guru itu. Diri. berdiri. Betul, waqifun berdiri ya. Kan lawannya jalis. Aki sholat. Oke ya, wal imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam tersebut berdiri dan guru tersebut imam tersebut duduk dan guru tersebut berdiri. Itu nomor 8. Lanjut nomor 9. Al-Qamaru. Al-qamarun. Apa itu? Ya, al-qamaru betul. Ingat kalau ada al nggak boleh pakai un belakangnya. Hukumnya haram.
Ba'idun. Iya, oke. Al-qamaru ba'idun artinya Bulan itu jauh, betul. Kalau dekat apa? Kalau dekat? Qorib ya, ya mestinya. Hah? Qorib. Qorib. Sahabat kari. Dapat karib ya kan. Sahabat Baidun jauh. Ba'idun jauh. Oke, nomor 10. Al-Mana. Al-mindilu. Artinya apa? Masih ingat? Mindil. Apa mindil? Sapu tangan. Oke, sapu tangan ya. Nadhif. Nah, nanti nadhif apa artinya? Bersih, betul. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Nomor 10 ya. Jadi udah pada bisa baca huruf gundul semua nih sekarang nih. Kan gak ada harokatnya di situ. ada bawa buku ya. Hah? Ada bawa buku. Lah ini bukunya nggak ada. Oke, nomor 10. Oke, lanjut latihan lagi. Lanjut ke bawahnya. Nomor 1, apa isinya? Itu kita memasangkan kalimat ya. Di atasnya ada kalimat jamilun, wasihun, maftuhun, harun, taqilun. Kita pasangkan. Nomor 1. Apa bacanya nomor 1? Oke, al-hajaru. Oh, hajiru, bukan hajiru. Al-hajaru. Apa artinya al-hajaru? Batu. Oke. Mana kalimatnya di atas itu, pilih salah satu pasangannya di atas yang 4 itu, ada 5 itu. Milih salah satu dari itu. Al-hajaru pasangannya dengan mana? Beras. Oke, jamilun maknanya dulu ya. Jamilun apa maknanya? Cantik. Oke, wasihun. Masih ingat? Kotor. Maftuhun terbuka. Masih ingat ya? Harun panas. Thaqilun. Nah, itu apa? Berat. Oke ya. Jamilun cantik, wasihun kotor, maftuhun terbuka, harun panas, thaqilun berat. Nomor 1, al-hajaru. Mana hafifun? Mana ada? Oh iya, saya belum scroll. Khafifun, kebalikan dari thaqil ya, khafif. Apa? Artinya ringan. Khafif ya, artinya ringan ya. Khafifun artinya adalah ringan. Oke, sekarang kita cocok-cocokkan ininya, kalimatnya. Kalimat pertama apa bacanya? Al-hajaru. Hajar aswad. Nah, bukan hajir aswad, bukan nggak ada hajir aswad, artinya hajar aswad. Makanya dibacanya al-hajaru artinya al-hajaru artinya apa? Batu. Oke. Pasangnya dengan khafifun. Batu itu artinya ringan. Kenapa nggak thaqilun? Batu mah berat, malah ada batu ringan. Yang batu apung ringan. Ya kan? Artinya pasangnya dengan al-hajaru thaqilun. Pasangan dengan thaqilun ya. Batu itu berat. Oke, nomor 2. Al-babu artinya apa? Terbuka. Al-babu pintu. Pintu maftuh. Nah, oke. Al-babu maftuhun, pasangannya maftuhun ya. Pintu itu tersebut adalah maftuhun terbuka. Kemudian nomor 3 apa? Al-qamaru artinya Jamilun. ya, boleh enggak ada yang salah. Boleh. Jauh. Tapi pilihannya salah satu yang di atas itu biar. Hamilun. Hah? Hamilun. Mana ada hamilun mana? Jamilun. Cantik. Ya, oke, boleh. Al-qamaru bulan itu jamilun, cantik. Nah, oke. Nomor 4. Al-waroku. Apa al-waroku? Kertas.
Khafifun. Nah, al-waraqu khafifun, kertas itu ringan. Bukan batu yang ringan, kertas yang ringan. Kalau batu mah berat. Oke ya, nomor 5. Al-Mundalis. Mindilu. Dilu. Al-mindilu ya, artinya apa? Masih ingat tadi sapu tangan, oke? Pasangannya dengan wasikun apa? Kotor. Kalau bersih nazif, nah, nazifun. Al-mindilu nazifun, bersih. Al-mindilu wasikun, kotor. Nomor 6. Al-Labanu. Oke. Al-labanu artinya apa? Susu ya. Susu itu apa? Harun. Panas. Oke. Nggak mungkin ya. Al-labanu maftun, susu itu terbuka, nggak mungkin kan? Nah. Roman bacanya aladi. Itu terbuka itu tuh dibuka. Nggak mungkin ya. Jadi al-labanu maftuhun itu nggak mungkin. Pasangannya adalah al-labanu harun. Susu itu panas. Itu maksudnya. Jangan disalah masang-masanginnya. Kalau aswad bisa ya, aswad. Asad itu hitam. Oh, yang ini putih. Abyad. Abiar. Ya, abyad. So itu putih. Tapi kan nggak ada pilihannya. Dulu itu namanya batu, waktu diturunkan pertama kali ke bumi oleh malaikat tuh batunya masih warna putih. Namanya hajar abyad, batu putih. Karena setiap kali dicium jadi makin lama makin hitam, jadi disebutnya hajar aswad, batu hitam. Ini pelajarannya udah kedua, Pak. Hah? Udah kedua. Udah kedua kali kita ketemuannya. Bisa lihat ini waktu kita masih di sana. Iya. Dikirim ini gimana belajar? Saya baru pertama, baru tahu. Iya. Oke. Lanjut. Udah jam berapa nggak berasa ya, mau lanjut kan? Udah cukup apa mau lanjut? Hah? Cukup ya? Oke kalau gitu. Nanti kita itu ada titik-titik lagi soalnya titik-titik nazifun. Nah, nomor 1 itu titiknya di situ. Apa itu isinya? Ada itu lagi di sini. Gak ada pilihannya, orang ngarang sendiri. Baik kalau gitu mungkin kita lanjut hari Kamis ya insya Allah. Hari Kamis karena saya lagi yang ngisi Pak Ajanto lagi cuti minggu ini nggak bisa ngisi, cuti ngajar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.